Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anjus Pagi bersama saya Bayu Pradana, pemirsa, dan rekan saya Yasmin Atadia, pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anjus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Di mana petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil yang terjeblos ke dalam septic tank rumah warga. Mobil jeblos ke septic tank saat mobil sedang akan digunakan. Dengan menggunakan sejumlah alat termasuk alat katrol kerekan, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Jawa Barat mengevakuasi sebuah mobil milik warga yang kejeblos ke dalam septic tank di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Selasa pagi. Usman, pemilik rumah, mengatakan kejeblosnya mobil miliknya tersebut saat dalam kondisi mesin menyala. Mobil kejeblos ke dalam septic tank berukuran 3 x 3 meter dengan kedalaman 3 meter. Ini kan jarang dipakai, terus ya lagi dihidupin aja. Lagi dipanasin. Tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Ini apa sih Pak? Mau lubang speed tank atau apa? Hanya rumah speed tank aja. Oh, lubang speed tank. Udah bangunannya, udah lama Pak bangunnya? 15 tahun yang lalu lah. Tapi nggak ada korban ya Pak? Nggak ada, orang kosong. Nanti kita udah turun. Petugas butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi mobil tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah harus memperbaiki septic tanknya yang amblas tersebut dan membersihkan mobilnya yang kotor serta memperbaiki bodi mobil yang rusak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.600 berkas permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tertunda prosesnya. Penundaan tersebut akibat dampak dari diretasnya server pusat data nasional sejak beberapa hari terakhir. Sejumlah layanan publik di Indonesia terkena dampak peretasan server pusat data nasional. Salah satunya di kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya 2.600 berkas permohonan paspor tertunda penyelesaiannya dalam 5 hari terakhir. Meski demikian, pelayanan keimigrasian masih tetap dilakukan, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kendala sistem kita yang sejak hari Sabtu ya, pasti berdampak saat ini ya, secara bertahap ya, pemberian dokumen keimigrasian itu masih mendapatkan kendala. Karena apa? Permohonan yang sudah kami terima dari masyarakat, baik itu melalui e-passport maupun walk-in, kita bisa terima ya. Tetapi untuk penyelesaian paspornya sampai saat ini masih terkendala. Khusus warga negara Indonesia, permohonan paspor yang biasanya selesai dalam 1 hari, kini tertunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Terganggunya layanan publik berbasis cyber akibat serangan ransomware dikritik oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengingatkan pemerintah jangan remehkan serangan ransomware ini karena akan berakibat fatal. Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Karena serangan ransomware ini membuktikan pusat data nasional Indonesia masih sangat rapuh. Ya, data kita memang rapuh ya gitu. Dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya. Karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi.
Diberitakan sebelumnya gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang ada di Surabaya. Akibat serangan ini, 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta harus melakukan pelayanan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang yang diminta bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan berfokus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan perhiasan mewah Isago meluncurkan koleksi terbarunya di Asta District 8 Jakarta. Ya, melalui kampanye Euphoria of Connection, Isago menghadirkan koleksi lab ground diamonds dan 14K recycled gold, pemirsa. Isago Jewels, perusahaan perhiasan mewah, dengan bangga memperkenalkan koleksi terbarunya yang digelar di Asta District 8 Jakarta. Isago meluncurkan perhiasan ramah lingkungan dengan lab-grown diamonds 14 karat recycled gold. Peluncuran koleksi terbaru Isago ini juga menjadi bentuk terwujudnya visi misi untuk menciptakan perhiasan yang mewah namun tetap ramah lingkungan. Keunggulannya adalah harganya itu quite accessible, jadi cukup bisa diakses dengan price point yang cukup murah ya jadinya ya. Price point kita starting sekitar 1 juta rupiah udah bisa dibeli produk-produk kita, dan pastinya 14K recycled gold itu sudah di-consider sebagai fine jewelry gitu. Kita ada 3 koleksi yang kita launch hari ini, which is Bow Avenue, flat back piercings and clickers, dan satunya lagi adalah linked collection. Mengusung tema Euphoria of Connection, Isago ikut meramaikan industri perhiasan tanah air dengan produk pilihan berkualitas, ramah lingkungan, dan harga terjangkau bagi semua kalangan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Rizky Ihwal Juliansyah, iNews melaporkan.